Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 kelas A, Prodi S1 Farmasi Angkatan 2019 Universitas Megareski Makassar. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pengenalan hewan percobaan. Namun terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami, yaitu Anissa Septiana, Junaidi Musa, Devita Arambua, Fofi Andaresta, Yulianti, Nur Fitrahmia, dan Nabila Hasbullah Putri. Definisi mencit atau mus musculus. Mencit atau mus musculus adalah hewan percobaan yang sering dan banyak digunakan di dalam laboratorium farmakologi dalam berbagai bentuk percobaan. Hewan ini mudah ditangani dan bersifat penakut, fotofobik, cenderung berkumpul sesamanya, dan bersembunyi. Aktivitasnya di malam hari lebih aktif. Kehadiran manusia akan mengurangi aktivitasnya. Berat badan mencit yang digunakan 17-25 gram. Klasifikasi dan karakteristik mencit. Klasifikasi mencit adalah sebagai berikut: Kingdom Animalia, Filum Chordata, Subfilum Mammalia, Ordo Rodentia, Genus Mus, Spesies Mus musculus. Karakteristik mencit adalah sebagai berikut: lama hidup 1-2 tahun, lama produksi ekonomis 9 bulan, lama bunting 19-21 hari, kawin sesudah beranak 1-24 jam, umur di sapi 21 hari, umur dewasa 35 hari, umur dikawinkan 8 minggu, siklus kelamin poliestrus, perkawinan pada waktu estrus, berat dewasa 20-40 gram. Cara penanganan hewan coba mencit. Mencit dapat dipegang dengan memegang ujung ekornya dengan tangan kanan. Biarkan menjangkau atau mencengkram alas yang kasar dalam artian kawat kandang. Kemudian tangan kiri dengan ibu jari dan jari telunjuk menjepit kulit tubuhnya seerat atau setegak mungkin. Ekor dipindahkan dari tangan kanan, dijepit antara jari kelingking dan jari manis tangan kiri. Dengan demikian, mencit telah terpegang oleh tangan kiri dan siap untuk diberi perlakuan. Cara pemberian obat pada mencit. Yang pertama, pemberian secara oral. Pemberian secara oral pada mencit dilakukan dengan alat suntik yang dilengkapi jarum atau kanula oral yang berujung tumpul. Kanula ini dimasukkan ke dalam mulut, kemudian perlahan-lahan diluncurkan melalui langit-langit ke arah belakang sampai esofagus, kemudian masuk ke dalam lambung. Perlu diperhatikan bahwa cara peluncuran atau pemasukan kanula yang mulus disertai pengeluaran cairan sediaannya yang mudah adalah cara pemberian yang benar. Sedangkan cara pemberian yang keliru menyebabkan cairan akan masuk ke dalam saluran pernapasan atau paru-paru yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan kematian. Yang kedua, pemberian secara intraperitoneal, di mana mencit
Cara pemeliharaan hewan coba. Yang pertama itu kandang. Kandang harus cocok untuk masing-masing spesies hewan. Tidak mempunyai permukaan yang tajam dan kasar sehingga tidak melukai hewan. Mudah dibersihkan dan mudah diperbaiki. Suhu antara 18 sampai 29 derajat Celcius. Rata-rata 20 sampai 22 derajat Celcius. Kelembaban relatif antara 30 sampai 70%. Sinar antara 800 sampai 1300 lumen per meter kubik. Yang kedua, makanan. Hewan percobaan membutuhkan makanan yang bergizi dalam jumlah yang cukup, segar dan bersih. Minuman harus selalu bersih dan disediakan dalam jumlah yang tidak terbatas. Makanan harus disimpan dalam tempat yang bersih dan kering untuk mencegah pencemaran oleh cendawan dan kutu-kutu makanan. Pemberian makanan yang bermutu merupakan bagian terpenting dalam usaha menghasilkan hewan coba yang sehat. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama alat, handscoon, kanula, masker, spoit 1 cc. Bahan yaitu alkohol, aquades, mencit, sunlight, dan tisu. Adapun cara kerjanya, yang pertama, disiapkan alat dan bahan. Yang kedua, dikeluarkan mencit dari dalam kandang dengan memegang ekor menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, dielus-elus bagian kepala mencit agar mencit menjadi tenang. Yang keempat, dijepit bagian tengkuknya atau kulit bagian belakang kepala mencit dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Yang kelima, dijepit ekornya di antara jari manis dan jari kelingking. Terakhir, diberi perlakuan yang sesuai.